Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan bahwa saya boleh melayan tempat ini. Mungkin kata orang itu mengatakan tak kenal itu maka tak sayang. Nama saya pendek saja dari satu suku kata saja yaitu Sutrisno. Tak perlu ditambah tri karena saya bukan wakil presiden, jadi saya cuma Sutrisno saja ya. Asal saya dari Surabaya dan saya sekarang ini melayani di jemaat GKI Wiyung Royal Residen baru satu tahun lebih sedikit. Sebelumnya tidak di jemaat, di lembaga, di BPMSW. Umat Tuhan ada titipan salam dari jemaat yang ada di GKI Wiyung untuk Ibu Bapak dan saudara sekalian termasuk untuk majelis jemaat. Sebuah kesempatan untuk melayani adalah anugerah Allah yang luar biasa, terlebih lagi di saat kita sedang merayakan ulang tahun penyatuan GKI yang ke-35. Bapak Ibu umat Tuhan kasih Yesus Kristus, ketika saya mencoba merenungkan tentang ulang tahun penyatuan kita ini, maka muncul sebuah pertanyaan. Apa sih yang kita sekarang ini mengenal tentang GKI? Siapakah GKI itu menurut kita? Mungkin mulai dari penatua dulu. Menurut Bapak Ibu, salah satu tidak usah rebutan ya. Bapak Ibu menghayati GKI itu seperti apa? Silakan rebutan, tidak usah rebutan lah. Siapa yang mau? Kalau nyebut nama saya hanya nama satu saja yang tahu. Hanya Bu Eni saja yang tahu saya ini. Karena yang kontak saya. Bu Eni, bisa mau menyebutkan apa yang Bu Eni kenal tentang GKI? Menurut Ibu Eni. Apa yang Ibu kenal tentang GKI? Boleh. Boleh, terserah. Yang saya kenal GKI itu adalah sedikit-sedikit pengakuannya rapat. Oke, sedikit-sedikit rapat. Oleh karena itu ada orang mengatakan GKI itu apa? GKI itu adalah Gereja Kerapatan Indonesia. Rapat terus ya. Oke, nah ini pemain musik. Nah pemain musik saya tahunya yang main organ ini. Apa yang dikenal GKI? Ya boleh. GKI gereja yang 100% Kristen, 100% Indonesia. Oke. Ya soalnya kerjanya di situ sih. Di Kespel jadi itu yang ada. Bapak Ibu, kenapa saya mempertanyakan hal ini dalam kehidupan kita khususnya dalam peribadahan ini? Sebab bagi saya ketika kita tidak tahu tentang identitas kita seperti apa, maka kita tidak akan pernah bisa menghidupi kehidupan kita itu dengan utuh. Ada banyak orang tidak tahu siapakah sesungguhnya dirinya. Atau kalau mengenal tentang dirinya, ada salah informasi. Sehingga oleh karena itulah maka dia tidak akan pernah bisa menghidupi kehidupannya itu sebagaimana yang Allah inginkan dan Allah percayakan untuk dia hidupi. Ketika kita mau tahu tentang GKI, sebenarnya kita bisa mengetahui dari paling tidak 2 dokumen yang dimiliki oleh GKI. Apa itu? Yaitu konversi GKI dan tata gereja dan tata laksana GKI. Disitulah kita akan mengetahui siapakah sesungguhnya GKI. Sebab ketika kita membuka konversi GKI itu, maka kita menemukan bagaimana GKI menghayati keberadaannya itu. Di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Ketika kita membuka tata gereja kita, khususnya amandemen di dalam Mukadimah, maka kita akan mengetahui siapakah sesungguhnya GKI dan apa yang dihidupi oleh GKI. Ketika kepingin tahu, bacalah paling tidak 2 dokumen itu saja, maka akan punya bayangan yang utuh. Mengetahui tentang jati diri menjadi sesuatu yang penting. Dan itulah yang kita temukan ketika kita membaca dalam Injil Matius tadi. Ketika kita membaca Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, kita menemukan bagaimana setelah Yesus bersama dengan para muridnya dan orang-orang melakukan banyak karya. Pada akhirnya kemudian Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus ingin mencoba menggali apakah yang mereka dapatkan, apakah yang mereka kenal tentang dirinya selama ini. Melalui khotbah, melalui pelayanan yang dilakukan ini, bagaimana orang banyak mencoba mengenal siapakah Yesus. Tetapi tidak ada komentar sedikit pun ketika para muridnya mengungkapkan kesan orang tentang siapakah Yesus. Oleh karena itu kemudian Yesus bertanya kembali kepada para muridnya. Sekarang secara khusus kepada para muridnya di dalam ayat yang ke-15. Tetapi apa katamu,
siapakah aku ini? Yesus mulai mengajak para muridnya untuk kemudian berefleksi ulang dalam relasi mereka dengan Yesus, mencoba merefleksi ulang dalam apa yang mereka alami bersama dengan Yesus, bagaimana mereka mencoba mengenal dan menyebutkan identitas Yesus. Dan kemudian Petrus mewakili para muridnya mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itulah pernyataan Simon Petrus tentang siapakah Yesus. Engkau adalah Anak Allah yang hidup. Umat Tuhan, menarik ketika Simon Petrus menyatakan hal yang seperti itu, Yesus kemudian berkata demikian dalam ayat yang ke-17. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Yesus bukan hanya menyebut dengan Petrus, bukan hanya menyebut dengan Simon, tetapi Yesus menyebutnya dengan Simon bin Yunus. Yesus ingin mengajak Simon menghayati dan menyadari bahwa sesungguhnya tanpa ada Allah yang berbicara, tanpa ada Allah yang menyatakan kepada dia tidak akan pernah mengenal tentang jati diri Yesus secara utuh. Sebutan Simon bin Yunus ingin menegaskan tentang masa lalu Simon, siapakah sesungguhnya Simon sebagai keturunan Yunus. Kalau dia bisa mengenal Yesus itu adalah karena Allah yang menyatakan dia. Sehingga oleh karena itulah maka Simon bin Yunus bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Umat Tuhan, inilah dasar kemudian Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa. Pada bagian berikutnya dikatakan demikian, "Dan aku pun berkata kepadamu," yaitu kepada Simon bin Yunus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ketika saya mencoba merenungkan bagian ini, maka saya menghayati dan menyadari bahwa keberadaan sebuah jemaat itu tidak pada karya manusia semata, tetapi karya Allah. Ketika ada seorang bertobat, katakanlah, bukan buah dari sebuah penginjilan, bukan buah dari seseorang yang menceritakan tentang siapakah Yesus sehingga kemudian orang itu bertobat, tidak, tetapi Allah. Sehingga oleh karena itu saya tidak terlalu sepakat ketika ada orang mengatakan, "Aku bersyukur karena telah mentobatkan sekian orang." Kenapa? Karena ungkapan itu bagi saya dalam kacamata saya adalah sebuah kesombongan. Sebab bukan kita yang membuat orang bertobat, tetapi Allah dalam Roh Kudus itulah yang mengubahkan hati orang itu, membukakan pikiran orang itu, sehingga kemudian dia mau menyadari siapakah Yesus dan menaruh iman kepada dia, bukan pekerjaan manusia. Bagian manusia hanyalah mengisahkan tentang siapakah Yesus yang diimani dan dialami dalam hidup sehari-hari. Yang bagian berikutnya adalah bagian Allah dalam Roh Kudus. Umat Tuhan, sehingga oleh karena itu ketika saya merenungkan tentang hidup menggereja, maka bukan juga upaya manusia. Bukan karena kemampuan seorang pendeta mengolah kehidupan berjemaat, bukan karena kemampuan para penatua dalam mengorganisir kehidupan menggereja kita, tidak. Bukan karena mereka semuanya, tetapi karena ada Allah yang memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Dia, menjadi mitra Dia, dan oleh karena itulah maka kemudian Allah melengkapi mereka dengan kuasa, sehingga kemudian dimampukan untuk mengerjakan karya layanan yang luar biasa itu. Tanpa karya Allah, maka sejatinya tidak akan ada sebuah kehidupan menggereja itu terbangun dengan indahnya, dengan baik. Dan bagi saya hal ini penting untuk kita bersama-sama coba sadari. Sebab ada banyak kali ketika kita mencoba memperhatikan kehidupan menggereja kita ini, kita jatuh pada melihat siapakah orang yang terlibat dalam pelayanan itu. Sebab kalau kita melihat orang, maka ada banyak kali kita akan mengalami kekecewaan. Tidak percaya,
Paling tidak itulah yang pernah saya alami ketika berada pertama kali masuk dalam sebuah jemaat. Jadi kalau melihat saya, jangan melihat saya sekarang ya. Lihatlah saya 30 tahun yang lalu. Berat saya pada waktu itu hanya 45, tingginya 158. Sehingga oleh karena itu dalam sebuah persidangan majelis jemaat pernah suatu kali ketika MC memberikan kesempatan bagi saya untuk mengendarai sepeda motor, pesan MC itu satu, Pak Tris, jangan ngebut ya, nanti kabur, terbang. Soalnya kurus, ya, kurus pendek lagi, wireng hitam jelek lagi, ya. Ini sih sekarang ini lumayan ganteng karena sudah dirambut istri, ya. Dulu itu jelek itu, ya. Jadi jangan lihat sekarang. Pada suatu kali Sekum Sinwil Jatim itu melakukan pelayanan di GKI di mana saya melayani, yaitu di Bajem Krian. Saya melayani di GKI Ngagel dengan tugas khusus di Bajem Krian untuk mempersiapkan proses pendewasaannya. Ketika pendeta WD Benaya almarhum datang untuk pelayanan, salah satu panitia Bajem itu mendekati dia dan berkata kepada dia, Pak Pendeta, apa enggak ada orang lain yang dikirim ke sini? Kok anak kecil yang dikirim ke sini? Apa bisa? Ya maklum, saya memang masih muda, usia baru 24 ya. Jadi kalau katakan anak kecil ya oke lah. Tapi tahu enggak, mangkel saya ternyata. Oh awas ya, rasa nanti tahu sendiri ya. Apa memang aku enggak bisa? Bisa kok kalau Tuhan menyertai. Umat Tuhan, ada banyak kali kita membangun kehidupan berjemaat itu didasarkan kepada seseorang atau sekelompok orang yang kita percaya bisa mengelola kehidupan berjemaat ini. Satu sisi betul, tetapi pada satu sisi yang lain tidak pada tempatnya. Kita mempercayakan hidup berjemaat ini hanya kepada seseorang atau sekelompok orang. Hidup berjemaat ini Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani bersama. Hidup menggereja kita ini sebenarnya adalah di dalamnya ada karya Allah. Dan bukankah itulah yang dinyatakan dalam bacaan kita tadi? Dengan sangat tegas Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dialah yang berkarya dan kita hanyalah merespon karya Dia. Sehingga oleh karena itu, pendeta, penatua, para pelayan dalam badan pelayan jemaat kita itu hanyalah menjadi mitra. Tak lebih daripada itu. Mitra Allah untuk melayani jemaat. Tetapi apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan kalau ini memang adalah milik Allah, maka itu berarti kita mengerjakan apa yang menjadi mau Allah. Ketika kita menghayati bahwa ini adalah milik Allah yang dipercayakan oleh Allah untuk aku kelola, untuk aku tata, maka itu berarti pada hakikatnya adalah kita mengerjakan apa yang Allah percayakan atas kita dan bukan apa yang aku inginkan, obsesi pribadiku seperti apa. Tidak. Itulah sebabnya setiap kali persidangan, setiap kali rapat, bukankah kita awali dengan berdoa? Yang menyatakan bahwa semua yang akan kita percakapkan dan semua yang akan kita putuskan itu bukan berdasarkan pada obsesiku semata, tetapi pada apa yang Allah rancangkan dan apa yang Allah kehendaki. Sehingga oleh karena itu ketika kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita menggereja, bukan untuk mencari hormat, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kemuliaan, tetapi untuk mengagungkan dan memuliakan Allah yang telah mempercayai kita untuk menjadi mitranya dalam melayani kehidupan gereja ini. Dan ketika kita membangun kehidupan pelayan kita dengan sikap iman yang seperti itu, pengalaman saya mengatakan itulah yang membuat kita tidak terlalu gampang sakit hati. Tidak akan terlalu gampang untuk kemudian tersinggung. Kenapa? Karena kita sadar dengan benar bahwa kita hanyalah mitra Allah untuk mengerjakan apa yang Allah percayakan kepada kita. Oleh karena itu, dalam hidup menggereja, tidak pada tempatnya disebut oleh orang sebagai yang berkuasa dalam sebuah gereja. Tidak ada. GKI tidak mengenal bos, tidak mengenal orang yang berkuasa dalam jemaat itu.
tetapi semuanya dalam posisi setara karena semuanya tempatkan oleh Allah sebagai mitra Allah untuk mengerjakan karya layanan itu. Dan ketika kita menempatkan diri kita setara, maka pelayanan itu akan jauh lebih indah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena itulah yang seringkali saya alami. Ketika saya berada baik itu di Ngagel, demikian juga di Krian, demikian juga di Jombang, dan sekarang di Wiyung. Ketika kami membangun kehidupan berjemaat ini dalam satu komunitas yang utuh, yang solid, yang tidak ada yang satu lebih utama dibandingkan yang lainnya, kita setara. Maka saya menemukan bagaimana ketika ada persoalan sekalipun, maka kita bisa duduk bersama dan kemudian kita bercakap bersama untuk mencari solusi bersama yang indah. Dan ketika pada satu saat kemudian apa yang kita usulkan tidak terjadi, maka kita tidak terlalu kecewa. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa ini mungkin tidak menjadi kehendak Allah. Ini mungkin belum waktunya untuk kita hidupi. Masih ada waktu lain yang akan diberikan oleh Allah untuk kita kerjakan. Dan oleh karena itu tidak ada istilah mogok pelayanan. Tetapi terus bekerja dan terus melakukan yang terbaik. Mengerjakan apa yang Allah percayakan sejatinya bukan perkara yang mudah, bukan? Sulit. Apalagi apa yang dipercayakan oleh Allah itu bukan hal yang sederhana. Kenapa? Karena kita menghayati bahwa apa yang Allah percayakan kepada kita adalah apa yang sedang ingin dilakukan oleh Allah, mendatangkan apa yang baik, apa yang indah. Dan itu tak akan mungkin bisa kita lakukan sendirian. Saya melihat tadi paduan suara anak-anak, atau paling tidak tim musik ini, coba kalau mereka tidak mau kompak, saya yakin dan percaya tidak akan enak. Ada bagian tertentu piano yang lebih atau organ yang lebih, tetapi ada bagian tertentu yang memainkan peran yang lebih besar adalah bagian bass atau bagian drum. It's okay. Mereka mempunyai peran masing-masing, mereka punya waktu masing-masing untuk menunjukkan apa yang paling kuat, apa yang paling lemah. Disitulah peran mereka. Tetapi ketika sebuah ibadah hanya diiringi dengan satu alat musik, bisa saja indah, bisa. Tetapi akan menjadi jauh lebih indah ketika dipadukan sedemikian rupa, menjadi satu harmoni, harmoni alat musik akan jauh lebih indah. Demikian juga dalam kehidupan kita menggereja. Tidak pada tempatnya ketika kita membangun kehidupan menggereja itu hanya dipercayakan kepada satu orang tertentu. Pada suatu kali ketika dalam persidangan majelis jemaat, kami bersama-sama duduk. Karena Wiyung itu baru dilembagakan 4 tahun, jadi tanggal 9 September nanti masuk usia yang keempat. Maka memang bagian saya adalah membantu mereka dan menemani mereka untuk membicarakan tentang bagaimana menata kehidupan menggereja itu. Mulailah kemudian kami membicarakan tentang bagaimana kita membuat aturan main dalam kehidupan menggereja, yaitu pedoman kerja. Dalam pedoman kerja itu kemudian kami membicarakan bersama-sama bagaimana ketika ada kasus-kasus tertentu yang butuh respon yang sangat cepat. Apakah bisa kemudian dipercayakan kepada satu orang saja? Saya mengatakan tidak, karena itu bukan GKI. Paling tidak ada 2 orang. Maka mereka mempertanyakan kenapa? Karena ini adalah penghayatan GKI, bahwa ini ada satu teamwork, bukan perseorangan. Sehingga menghidupi kehidupan menggereja kita ini harus kita lakukan bersama-sama, paling tidak lebih daripada satu, sehingga semuanya diputuskan dengan lebih banyak pertimbangan. Apa yang ingin saja bersama-sama kita hayati? Karena gereja ini bukan milik perseorangan. Tetapi gereja ini adalah milik Allah. Sehingga oleh karena itu kita mengelola kehidupan menggereja ini bukan berdasarkan pada obsesi kita untuk mendapatkan hormat dan kemuliaan semata, tetapi pada apa yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Dan oleh karena itu segala sesuatunya kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Sehingga oleh karena itu dengan banyak pertimbangan, banyak orang yang terlibat untuk memikirkan dan mengerjakannya, diharapkan akan jauh lebih optimal. Keputusan kita jauh tertimbangkan dengan baik, ketimbang hanya satu orang saja yang memikirkan. Sehingga oleh karena itu memberikan ruang pelayanan kepada sebanyak orang adalah sebuah keniscayaan di GKI. Saya tidak tahu di Jemaat Wahai ini berapa persen yang terlibat dalam pelayanan.
dari anggota jemaat? Kira-kira berapa persen? Ada 50%? Ada? Bisa ya? Sekitar 30 ya. Ya kenapa? Karena anggota jemaatnya kan cukup banyak dan sangat banyak kan. Tapi berbahagialah kami, di Wiyung itu anggota jemaatnya baru 215 ya. Dan simpatisannya 200 orang. Kenapa banyak simpatisannya? Karena mungkin kami menggerejanya seperti sebuah keluarga hangat. Dan pelayan yang terlibat dalam semua aktivitas gereja adalah kami pernah mengadakan retreat untuk aktivis. Waktu itu yang hadir sekitar 110 orang, itu banyak yang juga belum ikut. Sehingga aktivis kami yang aktif dalam semua pelayanan itu sekitar lebih dari 130 orang. Menariknya, 130 orang itu bukan anggota semuanya, tetapi juga ada banyak simpatisan. Menghayati dan menikmati pelayanan itu. Kenapa? Karena kami mencoba mengembangkan pelayanan ini adalah milik kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Semua yang kita kerjakan ini bukan untuk kita mendapatkan nama, tetapi semua yang kita kerjakan ini adalah untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah hidup menggereja. Semua yang kita lakukan itu adalah bagaimana semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika kita mau saling memahami, saling mengerti, dan saling menerima. Dan bukankah itulah yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma dengan ilustrasi tentang tubuh. Paulus menghayati bahwa semua orang yang diselamatkan oleh Kristus adalah dipanggil oleh Kristus bukan yang menjadi penikmat, bukan yang menjadi penonton, tetapi menjadi pemeran aktif dalam semua kehidupan menggereja kita dengan semua talenta yang dimiliki. Bukan perkara besar saja, tetapi yang paling kecil dan sederhana pun sangat dibutuhkan. Dan inilah hidup menggereja kita. Sehingga oleh karena itulah di GKI tidak ada istilah tentang kamu sukunya apa. Tidak ada istilah kamu pendidikannya apa. Tidak ada istilah kamu dari kelompok mana, golongan mana. Tidak, kita satu. Dan inilah yang menarik di GKI. Gereja Kristen Indonesia dan bukan gereja Kristen di Indonesia. Bagi kita adalah bagian yang utuh. Satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ketika saya membaca tata gereja yang baru yang pada hari ini akan di-launching atau akan diberlakukan, maka ada satu hal yang menarik di tata gereja yang baru itu. Bahwa kita memberikan ruang kepada simpatisan untuk terlibat lebih aktif. Kita juga memberikan sebuah peluang anggota jemaat ataupun gereja lain untuk bergabung bersama dengan kita. Tetapi yang menariknya adalah, tetapi tidak dimungkinkan jemaat itu untuk memisahkan diri dari tubuh GKI. Menerima oke. Kenapa? Karena itu yang menghisapkan adalah Kristus menjadi bagian tubuh kita. Tetapi untuk menghapuskan tidak. Kenapa? Karena itu adalah bagian Kristus untuk menghapuskan. Itulah sebabnya di GKI tidak ada istilah anggota jemaat itu dicoret ke anggotanya. Apapun yang terjadi tetap kita akui. Bahkan meskipun tidak pernah beribadah sekalipun tetap. Bahkan ada yang sempat berpindah agama sekalipun tetap kita akui. Siapa tahu pada suatu kali Allah membukakan pintu hatinya dan dia mengalami pertobatan kembali. Maka ada ruang bagi dia untuk bersama dengan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih Yesus Kristus, mari kita bangun kehidupan kita sebagai sebuah jemaat yang utuh. Satu komunitas yang utuh, yang solid, untuk kemudian kita bersama-sama bergandeng tangan mengerjakan apa yang sedang Allah rancangkan dalam kehidupan menggereja kita. Sehingga di sanalah kemudian ada banyak orang boleh melihat dan bahkan mengalami bagaimana Allah itu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Allah itu adalah pemilik kehidupan kita menggereja. Sehingga di sanalah kemudian orang bisa pada akhirnya mengatakan, bolehkah aku menjadi anggotamu? Bolehkah aku menjadi bagianmu? Kenapa? Karena mereka mengalami sentuhan dalam karya layanan kita. Dan mereka boleh menikmati kehangatan dalam relasi kita. Dan mereka kemudian boleh memberikan dirinya menjadi bagian kita. GKI menghayati, kita adalah gereja persekutuan yang misional.
menjadi satu kesatuan untuk mengerjakan apa yang Allah percayakan kepada kita, sehingga nama Dia itulah yang terus diagungkan dan dimuliakan. Selamat merayakan ulang tahun penyatuan kita yang ke-35. Kiranya Tuhan terus memberkati kita sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh dan nama Tuhan terus diagungkan dan dimuliakan melalui karya layanan kita bersama. Tuhan memberkati kita.